Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rasana dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fraud Triangle Theory terhadap kecurangan laporan keuangan dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Untuk yang pertama yaitu dimulai dari latar belakang yang didukung oleh beberapa fenomena. Untuk fenomena yang pertama yaitu kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada PT 3 Pilar Sejahtera yang menyeret mantan direksi perusahaan tersebut, yang dikarenakan melakukan modifikasi laporan keuangan dengan cara meningkatkan piutang 6 perusahaan distributor guna mengesankan peningkatan penjualan PT 3 Pilar Sejahtera, sehingga secara fundamental kinerja perusahaan tersebut terlihat baik. Hal ini dikarenakan juga adanya peluang bagi mantan direksi tersebut untuk melakukan kecurangan dengan cara menambah atau mengurangi isi dari laporan keuangan tersebut. Fenomena yang kedua yaitu terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya Persero yang dikategorikan sebagai kasus korupsi berskala besar dikarenakan pernah melakukan modifikasi laporan keuangan pada tahun 2006 karena faktor tekanan likuiditas sehingga mengalami kerugian sebesar 13,7 triliun dan menyebabkan beberapa lembaga ikut turun tangan. Dan fenomena yang ketiga yaitu pada PT Asuransi Jiwasraya Persero pada tahun 2008 ditemukan kembali kejanggalan dan indikasi penyimpangan laporan keuangan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan dari hasil laporan tersebut, PT Asuransi Jiwasraya Persero diduga melakukan window dressing dengan mengurangi jumlah kewajiban karena adanya faktor tekanan politik. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu terdapat beberapa variabel yang disajikan sebagai berikut, sehingga hipotesis pada penelitian ini adalah financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 2, ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 3 yaitu change in auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 4 yaitu komite audit dapat memoderasi pengaruh financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 5 yaitu komite audit dapat memoderasi pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis 6 yaitu komite audit dapat memoderasi pengaruh change in auditor terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu untuk metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan verifikatif. Untuk sumber dan teknik pengumpulan datanya yaitu data sekunder, metode dokumentasi, teknik purposive sampling. Untuk populasi dan sampel yaitu populasi sebanyak 53 perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun pengamatan 2018 sampai tahun 2020. Adapun untuk sampel yang digunakan yaitu sebanyak 29 perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam tahun pengamatan 3 tahun yaitu 2018 sampai 2020 dengan jumlah pengamatan sebanyak 87 data. Untuk rancangan pengujian hipotesis yang digunakan yaitu yang pertama analisis regresi berganda, yang kedua multiple regression analysis, yang ketiga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Dan selanjutnya yaitu ada uji simultan atau uji E, yang kelima ada uji parsial atau uji T, dan yang keenam ada uji koefisien determinasi. Untuk teknik analisis datanya digunakan yaitu analisis deskriptif. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis regresi yang terdiri dari analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi yang dinyatakan dalam tabel dan persamaan berikut. Selanjutnya yaitu ada uji parsial atau uji T. Yang pertama ada uji parsial tanpa moderasi yang berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel financial stability sebesar 0,219 yang menunjukkan bahwa variabel financial stability tidak berpengaruh signifikansi terhadap kecurangan laporan keuangan, sehingga hipotesis pertama ditolak. Untuk nilai signifikansi dari variabel ineffective monitoring yaitu sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa variabel ineffective monitoring berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sehingga hipotesis kedua diterima. Adapun untuk variabel change in auditor memiliki nilai signifikansi sebesar 0,438 yang menunjukkan bahwa variabel change in auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Selanjutnya yaitu ada uji parsial atau uji T dengan moderasi. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai financial stability yang dimoderasi oleh komite audit sebesar 0,219, nilai ineffective monitoring yang dimoderasi komite audit sebesar 0,517, nilai change in auditor yang dimoderasi komite audit sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit tidak memoderasi pengaruh financial stability, ineffective monitoring, dan change in auditor terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada uji simultan atau uji F yang terdiri dari uji simultan tanpa moderasi yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 yang artinya secara simultan ketiga variabel ini berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada uji simultan dengan moderasi yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,018 yang artinya secara simultan ketiga variabel ini
berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan yang dimoderasi oleh komite audit. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi yang terdiri dari uji koefisien determinasi tanpa moderasi yang memiliki nilai R-square sebesar 0,150. Untuk uji koefisien determinasi dengan moderasi yaitu memiliki nilai R-square yaitu sebesar 0,155. Untuk kesimpulan yaitu yang pertama, stabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, ketidakefektifan pengawasan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, komite audit tidak memoderasi pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, komite audit tidak memoderasi pengaruh ketidakefektifan pengawasan terhadap kecurangan laporan keuangan, dan yang terakhir, komite audit tidak memoderasi pengaruh pergantian auditor terhadap kecurangan laporan keuangan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.